Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di podcast Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, kebetulan untuk hari ini kita kedatangan seorang Habib dari Kebumen. Beliau adalah Habib Fatur Rizal Alatas. Kebetulan beliau juga sebagai akademisi di satu buah sekolah di SMK Negeri 2 Kebumen. Apa kabar Mas Habib? Alhamdulillah, baik-baik Hariskan, alhamdulillah. Iya. Gimana kesehariannya hari ini? Alhamdulillah, hari ini alhamdulillah kami diperjumpakan dengan teman-teman di SMK TKM Pertambangan. Alhamdulillah kita bersolawat tadi, sudah bersolawat dengan para siswa dan juga ada beberapa Mau'idatul Hasanah di sana. Kemudian alhamdulillah siswa-siswinya luar biasa, soleh-solehah. Soleh-solehah, alhamdulillah. Soleh-solehah, berprestasi, ini luar biasa. Kita memandang SMK TKM Pertambangan ini yang luar biasa, SMK yang besar, SMK yang mempunyai banyak potensi dan juga prestasi, akademik maupun non-akademiknya. Mudah-mudahan SMK ini Allah jadikan SMK yang memberkahi masyarakat di Kabupaten Kebumen, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemajuan pada SMK TKM Pertambangan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kegiatan selain Mahage, kesibukan lainnya? Ya, kebetulan selain kami di Mahage, kebetulan kami juga sebagai guru di SMK Negeri 2 Kebumen. Alhamdulillah Allah berikan amanah kepada kami untuk menjadi guru di salah satu program keahlian teknik kendaraan ringan seperti yang dimiliki di SMK TKM Pertambangan ini. Masya Allah, ini juga ya. Alhamdulillah. Berarti kesibukannya sangat padat sekali ini ya. Di luar mengajar ada kesibukan lain, job-job lain ya, siar, dakwah ya. Nah, kebetulan begini, Mas Habib ya. Iya, slow. Ya. Kebetulan begini, kita tahu kan di Kebumen itu kan akhir-akhir ini dan mungkin dari dulu itu kan marak sekali yang namanya Mahage gitu ya. Oleh itu kan meletusnya Mahage itu kira-kira kapan itu keluarnya? Ya, Mahage ini salah satu majelis sholawat dan majelis zikir dan juga majelis ilmu di dalamnya. Di antaranya itu wadah dari para ulama, para habaib, para kiai, para gus, semuanya berkumpul di majelis ini. Mahage itu singkatan dari Majelis Rotibul Hadad wa Maulid Simtudur Malam Ahad Wage. Kebetulan rutinannya setiap malam Ahad Wage. Nah, kemudian majelis ini berdiri pada tahun 2010 kurang lebih. 2010. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 2010. Pada waktu itu memang belum banyak masyarakat yang mengenal khususnya kegiatan kami, yaitu diantaranya kegiatan kita bermujahadah, kemudian bersolawat, dan juga di dalamnya ada tausiah, mengisi kajian-kajian agama Islam. Tentunya di sana pada waktu 2010 masyarakat masih belum banyak mengenal sehingga kami banyak berdakwah di berbagai wilayah di Kabupaten Kebumen, per desa, per kecamatan, sampai dengan dari musola per musola. Paling-paling pada waktu itu hanya orang 20-an waktu itu. 20 orang yang penuh dengan perjuangan. Beliau-beliau, guru-guru kami juga penuh perjuangan meskipun hujan jauh. Tetap kita laksanakan itu demi untuk mengenalkan kepada masyarakat syiar agama Islam, di antaranya dengan rotib al-hadad. Ini salah satu bagian dari zikir kepada Allah. Kemudian ada Maulid Simtuduror, ini maulid seperti maulid-maulid yang lain. Mungkin masyarakat familiar pada waktu itu Maulid Al-Barzanji. Sama halnya Maulid Al-Barzanji, membawakan Maulid Simtuduror. Simtuduror itu disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini luar biasa, di dalamnya sastranya luar biasa. Itu sejarahnya ya dulunya ya. Memang awal mulanya dari awal mula Mahage itu ada sejarahnya mengambil dari Maulid tadi. Kita ambil Maulid tadi, kemudian kita bersiar
siarkan, kemudian bersiar ya. bersiar ya, siar mengajak masyarakat satu demi persatu kita ajak, kemudian mulailah mereka mengenali sholawat, kemudian mereka bisa menikmati kemudian fadilah-fadilah dari sholawat, karena tidak sedikit kami sampaikan ketika kami berdakwah ke masing-masing daerah itu, kami sampaikan fadilah-fadilah dari sholawat, fadilah dari majelis-majelis ilmu, sehingga di antara beliau-beliau tertarik akan apa yang kami lakukan itu, sehingga berkumpul sampai dengan kurang lebih bisa dikenal masyarakat itu sekitar tahun 2012. 2012. Ya, berarti 2012. butuh proses yang lumayan agak panjang ya, untuk bisa memperkenalkan di masyarakat ya. Iya, betul. Lah, terus kemudian perkembangannya bagaimana? Ketika dari 2010 sampai 2012 dan sampai sekarang, apakah sudah semakin melebar atau ajek saja atau gimana? Ya. Dari tahun boomingnya Mahagi itu sekitar tahun 2012, setelah perjuangan tadi ini juga tidak terlepas dari guru-guru kami, di antaranya beliau Al Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau salah satu dari guru-guru kami untuk bisa mengambil ilmu dari beliau, mengambil manfaat dari beliau. Beliau sering menyampaikan hal-hal yang bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana kita berdakwah dengan santun, dengan lembut dan sebagainya. Kemudian di tahun itu kita sudah mulai dikenal masyarakat. Tahun 2012 itu mulai ribuan, jamaah mulai ribuan. 1000 ada, terus 1500 dan sebagainya. Berarti pelopor pertama itu dari Habib Syekh ya. Habib Syekh, sehingga dari Habib Syekh kita belajar banyak dari beliau. Lah terus itu kalangannya dari kalangan apa? Dari misalkan ada dari mungkin anak sekolah, terus kemudian orang tua. Apakah semua kalangan ada di situ? Ya. Sebetulnya semua kalangan masuk di dalam majelis kami, namun mayoritas itu kalangan pemuda ya, pemuda, remaja, anak sekolah itu banyak yang mengikuti kegiatan kami. Bahkan sampai saat ini alhamdulillah tahun 2022 kami sudah melebarkan sayap sampai dengan perantauan, majelis perantauan, sehingga Mahagi ada di perantauan. Berarti ada komunitas juga selain komunitas yang di Kebumen, itu ada yang di luar. Ada di luar. Ada komunitasnya, ada wadahnya. Karena itu setelah berkembang kami berpikir bahwa di situ perlu ada wadah-wadah yang bisa mengakomodir kebutuhan jamaah. Salah satu di antaranya kita ada bidang sosial, kemudian ada bidang-bidang kewilayahan. Di antaranya itu melebarkan sayap. Ada di Jabodetabek, kita ada yang namanya Sedulur Mahagi Kebumen Perantauan. Itu berangkat karena apa? Karena jamaah kami yang ada di Kebumen termasuk kulturnya itu mereka adalah merantau, sehingga kami berpikir. Tapi ketika komunitas itu ada di luar Kebumen, apakah semua yang mengikuti di dalam komunitas itu warga Kebumen yang di perantauan saja atau heterogen? Artinya ada dari masyarakat luar di situ yang mungkin memang tertarik dengan komunitas itu, terus mereka masuk begitu. Ya, selain itu diikuti oleh masyarakat Kebumen, jamaah yang tadinya Kebumen dulu. Jadi awalnya gini, jadi mereka kan merantau, setelah sekolah mereka merantau. Kami berpikir jangan sampai jamaah yang merantau ini lepas dari apa yang mereka biasa lakukan. Sehingga kami membentuk yang namanya Mahagi Perantauan, sehingga kami kumpulkan bahkan saat ini masyarakat pribumi pun, misalkan kebetulan markasnya ada di Cikarang. Bahkan banyak diikuti oleh masyarakat Cikarang itu sendiri. Kemudian ada masyarakat perantauan dari luar Jawa juga ikut, bahkan dari kota-kota yang lain, kabupaten yang lain juga ikut. Alhamdulillah komunitas ini di perantauan sana juga menginspirasi kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga kabupaten yang lain juga membentuk majelis-majelis perantauan, sehingga alhamdulillah apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi yang lain, sehingga alhamdulillah bisa bermanfaat. Kemudian mereka juga yang ada di perantauan terakomodir terkait dengan kegiatan mereka. Mereka selain bekerja, mereka mengaji, mereka bersolawat, mereka masih mengenal para ulama, mereka masih berkumpul dengan para ulama, dan di antara tidak sedikit di antara mereka juga mondok. Jadi selain mereka itu bekerja, juga mereka masih mondok. Inilah salah satu dari tujuan kami bahwa bagaimana kita menghadapi era globalisasi saat ini, sehingga
kami berharap jamaah itu tidak termakan terbawa dalam situasi teknologi yang terkadang ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik, ini akan justru akan merusak generasi kita, sehingga bagaimana caranya kita untuk berpikir itu, untuk membackup ya. Betul, membackup. Mereka masih dekat dengan ulama, mereka masih mengenal nabinya, mereka masih takut kepada Allah, masih taat menjalankan ibadah kepada Allah. Sungguh mulia sekali. Berarti apakah hanya komunitas itu hanya ada di Jabodetabek atau di luar itu? Kami ada jamaah di selain Jabodetabek, itu ada Jakarta, Tangerang, kemudian Bekasi, Cikarang, Kerawang, Jabodetabek sampai dengan Bogor. Kemudian selain itu juga kami ada di Semarang ada ya. Jogja, kemudian Solo, kemudian di luar Jawa juga ada, Kalimantan di antaranya. Bahkan teman-teman yang ada di luar negeri juga ada, di Jepang, di Korea itu ada. Sudah sampai ke luar negeri? Sudah sampai ke luar negeri. Berarti sudah luas sekali ya. Berarti perkembangannya ini cepat sekali, Beb. Dari 2010 kan, sekarang sekitar 2022 ya. 2012-nya booming ya. Berarti 2 tahun booming itu kan termasuk kalau hal seperti ini termasuk menurut saya itu cepat gitu loh. Ya. Walaupun dalam pelaksanaannya itu prosesnya hujan ya dilakukan, panas terik dilakukan, siang malam dilakukan. Betul. Lah terus begini, Mahage ini apakah hanya untuk berdakwah dan bersolawat saja? Atau ada hal yang lain? Mungkin seperti masuk ke dalam ranah pendidikan, masuk ke dalam ranah ekonomi, atau mungkin masuk ke dalam ranah mungkin politik sampai politik itu. Nah, itu. Ya. Baik, Mahage ini setelah berkembang demi tahun ke tahun, kami membentuk sebuah kayak semacam bidang-bidang ya. Salah satu di antaranya ada bidang sosial. Bidang sosial itu kami bergerak untuk bagaimana kita andil, kita terjun ke masyarakat, kita peduli kepada masyarakat, meskipun masyarakat itu bukan jamaah kita. Misalkan bencana alam, banjir, kita turun. Kemudian juga ada kita yang senantiasa rutin itu santunan anak yatim dan juga kaum duafa itu diantaranya. Kemudian bidang sosial yang lain diantaranya ketika Ramadan kita selalu safari Ramadan. Kemudian kita waktu tahun yang lalu kita kumpulkan kurang lebih 4 ton beras, kita bagikan kepada kaum duafa. Lah itu hal-hal yang semacam itu mungkin kalau saya kan orang awam ya. Dan pernah mengikuti satu kegiatan seperti Mahage ini ketika dulu Habib Syekh diundang di Kebumen kan pernah itu yang mengadakan kalau nggak salah dari Al-Huda. Iya. Baru saya mengikuti itu. Jadi setahu saya yang namanya Mahage itu ya seperti ya sholawatan seperti itu. Kalau di musik itu kan ada yang namanya konser apa ya? Sama nggak kira-kira sih sama konser? Ya. Kalau dibilang konser ya, kalau dari sudut pandang konser ya boleh dikatakan konser ya. Namun di dalamnya kalau konser itu kan mungkin lebih kepada nonton itu ya. Nonton, kemudian mungkin nilai ibadahnya mungkin jauh dengan majlis-majlis yang dilakukan. Ketika majlis melakukan itu di majlis itu syiar mengajak orang untuk berzikir, untuk bersolawat dan sebagainya, itu seperti itu. Sehingga Mahage pun tidak hanya bidang sosial, kami juga ada peduli pendidikan. Kita mempunyai bimbel namanya Mahage Smart. Di mana itu? Mahage Smart itu kebetulan di kediaman kami. Bahkan setiap tahun itu anak-anak jamaah, teman-teman jamaah yang mereka kelas 12 atau kelas 9 ya, 9 SMP itu ya. Kami kumpulkan untuk belajar. Selain kami mujahadah terlebih dahulu, kemudian kita ajari mereka kesulitan-kesulitan mereka, materi apa yang mereka anggap sulit, misalkan matematika, ada materi-materi ujian nasional, kita bimbing mereka. Berarti seperti bimbel ya? Bimbel. Kami pembimbingan kurang lebih 3 bulan untuk ngedrill mereka, bahkan mereka termasuk waktu mereka kita atur, jangan sampai menjelang ujian itu kesana-sana kemudian sampai pulang malam dan sebagainya. Nah, kecuali kalau libur, sehingga waktu-waktu yang lain itu kami manfaatkan untuk membimbing mereka. Ya. Tapi biayanya gimana itu? Itu gratis, nggak ada biaya. Nah, itu gratis ya. Anak-anak SMP kelas 9. Lokasinya di mana, Bib? Itu di Kutosari, di kediaman kami. Di Kutosari ya. Nah, itu ada bimbel gratis disediakan.
namanya bimbelnya? Bimbelnya Mahage Smart. Namanya Mahage Smart. Nah, bisa datang ke situ ya kalau ingin pinter. Gitu. Iya. Berarti memang kegiatannya itu banyak ya, tidak hanya job-job di luar, sholawatan bareng dan lain-lain. Ternyata di dalamnya Mahage itu banyak sekali. Iya, kebetulan juga ada tambahan lagi Pak Ariska. Gimana? Kami juga punya rutinan di Islamic Center. Islamic Center. Selain kami bersolawat ke sana-sana, namun kami punya tempat yang menetap itu di Islamic Center. Kita ngaji kitab, khusus ngaji kitab untuk para pemuda-pemuda itu. Jadi sehingga mereka tidak hanya solawat tapi bisa menimba ilmu dari guru-guru, dari ustadz-ustadz yang sudah kami jadwalkan setiap pertemuan seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah pada tahun ini kami juga sedang punya hajat. Alhamdulillah kami juga Mahage sudah berbentuk yayasan sehingga majelis ini sudah berbadan hukum. Kemudian pada tahun ini kami alhamdulillah sedang punya hajat yaitu pembebasan lahan untuk kami bangun gedung sholawat. Kami bangun gedung sholawat di Kutasari juga, kebetulan di depan kediaman kami. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan semuanya lancar. Semoga lancar ya. Sudah mulai dikembangkan lebih luas lagi. Ya, mudah-mudahan sampai dengan kita punya lembaga pendidikan insyaallah. Amin. Bagus sekali ya. Lah saya belum tahu itu. Setahu saya Mahage itu ya kalau kita nggak ngobrol seperti ini, saya nggak tahu kalau ternyata ada A, B, C, D, poin-poinnya banyak sekali. Nah itu. Berarti memang sangat besar. Nah ini Beb, terkait dengan apa tadi ya, kegiatan yang ada di Islamic Center itu ya. Apakah sudah mengakomodir, kan kalau saya melihat di jalan itu kan banyak sekali anak-anak itu loh. Anak-anak yang genjreng-genjreng. Apakah mengakomodir itu juga atau hanya anak-anak yang memang sudah di sekolah atau bagaimana? Majelis kami juga mengakomodir teman-teman yang di jalanan itu ya. Jalanan terkadang ada yang mereka bertato kemudian dengan penampilan yang kalau masyarakat itu memandang wah ini anak bagaimana itu. Tapi ya kami termasuk di antara jamaah kami juga ada yang mereka akhirnya merubah kehidupan mereka. Walaupun mereka masih mohon maaf mabuk terlebih dahulu. Itu namun satu persatu, perlahan demi perlahan, karena semuanya Allah yang ngatur. Kami yakin bahwa yang penting kita doakan mereka terus, kita ajak mereka. Mereka hanya ingin diperhatikan, mereka butuh perhatian. Mungkin latar belakang mereka jauh dengan latar belakang kita. Mereka mungkin orang tuanya kurang mampu atau mungkin kebanyakan di antara mereka itu adalah broken home. Broken home. Kita harus perhatikan mereka dan kita doakan mereka dan kita perhatikan betul mereka. Mereka hanya butuh perhatian saja. Maka dari itu ketika kita melihat jamaah atau orang-orang yang semacam ini, kita doakan jangan sampai kita celah mereka, karena mereka juga bagian daripada hambanya Allah dan juga umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga kita harus ayo kita peduli kepada mereka. Tapi sudah banyak apa belum itu yang? Ya di antaranya ya belum banyak sih, karena kita harus perlahan-lahan. Namun mereka senantiasa tetap hadir meskipun mau menghadiri. Ya berarti proses ya kalau itu ya. Proses. Berarti ada tim tersendiri ya dari Mahage itu ya. Ada tim tersendiri untuk bisa mendekati anak-anak yang semacam itu. Iya, kami kebetulan punya tim lapangan di sana, lapangan yang di situ juga kami pengaman, kami punya pengamanan di sana terkait dengan pengamanan jamaah di sana. Termasuk terkadang kami itu yang lain sudah pulang, kami terkadang sampai rumah subuh karena apa? Terkadang kami itu harus menggiring jamaah ketika mereka pulang jarak jauh, kita antarkan mereka sampai ke daerah mereka. Kemudian kita kembali, jangan sampai mereka itu terjadi hal yang tidak baik, apalagi kegiatan semacam ini, kegiatan yang baik semacam ini menjadi kambing hitam. Terkadang oknum tertentu ini menjadikan majelis yang baik semacam ini menjadi kambing hitam. Selain dari pendidikan, berarti kegiatan untuk masyarakat ada juga ya, mungkin seperti UMKM itu? Ada ya. Jadi kami juga punya satu produk-produk yang juga memberdayakan jamaah, kreativitas jamaah. Seperti mereka punya usaha tas, mereka pakai
diproduksi untuk merchandise gitu ya, merchandise kami. Kemudian mereka yang bisa bikin peci, mereka yang bisa bikin koko, jaket, kita kembangkan mereka, kreativitas mereka, sehingga mereka bisa belajar kewirausahaan seperti itu. Kewirausahaan kami juga sering waktu yang lalu, namun ini setelah pandemi kita belum mulai lagi, kita sering datangkan dari dinas kesehatan, sebagai pembicaranya. Nah, sebagai termasuk kewirausahaan, termasuk kita juga pernah datangkan broadcast, terkait dengan broadcast, mengembangkan potensi-potensi jamaah kita, termasuk kita datangkan beberapa dosen di sana yang banyak menulis buku. Kemudian kami minta untuk memberikan di sana sebagai sumber narasumber, bagaimana cara menulis, bagaimana membuat artikel dan sebagainya. Jadi memang betul-betul disiapkan ya. Nah ini terobosan inovasi selanjutnya apa ini? Ya, kami baru ingin bagaimana caranya bisa merasuk atau masuk kepada masyarakat untuk agar mereka bisa menikmati daripada sholawat, karena fadilah dari sholawat ini sangat luar biasa. Dan Kebumen ini mulai insya Allah mudah-mudahan mulai berkembang, sehingga harus kita imbangi dengan SDM mereka, sehingga kita pupuk mereka melalui rohani mereka, sehingga dengan mungkin perkembangan Kebumen juga diimbangi dengan perkembangan religiusnya, perkembangan kerohaniannya, sehingga tidak termakan pada gaya-gaya hidup yang mungkin akan merubah culture masyarakat Kebumen yang notabene orang-orang memandang bahwa Kebumen itu Kebumen kota santri, Kebumen sesuai logonya beriman, beriman. Kemudian mereka orang-orang yang santun, religius, itu seperti itu. Kita imbangi melalui SDM, melalui rohani, dan kita tingkatkan kualitas kami dakwah, cara kami berdakwah, bagaimana cara menyentuh hati mereka, bahkan sampai merambah kepada segmen-segmen, tidak hanya pemuda, kepada orang-orang tua. Sekarang juga sudah mulai banyak orang-orang tua yang mengikuti kegiatan kami, karena mereka benar-benar merasakan fadilah. Di antara jamaah kami ada salah satu di antaranya, ada satu contoh, ada ibu-ibu waktu itu beliau sudah divonis kanker otak waktu itu, kanker otak. Kemudian beliau diminta untuk operasi, kemudian beliau nggak mau, kemudian beliau bertekad, saya akan mengikuti kegiatan sholawat terus, akan selalu bersolawat. Alhamdulillah saat ini beliau sembuh total. Sembuh begitu ya. Berarti memang luar biasa sekali ya. Ya, sebetulnya perlu pemahaman masyarakat bahwa kegiatan semacam ini bukan hanya pemuda, seluruh manusia sebetulnya, umat muslim sebetulnya, kalangan seluruh kalangan, yang muda, yang anak-anak. Iya, sehingga masih memandang kegiatan semacam ini itu khususnya orang-orang tua memandang bahwa ini hanya kegiatan yang nonton sholawat, mungkin bisa ada yang mengatakan konser sholawat, sehingga mereka mengatakan itu kan kegiatan anak muda. Sebetulnya sholawat itu kan untuk umat muslim, untuk umat kebutuhan kita bersama. Ya memang ya tidak tahu sih kalau masyarakat luar yang awam tentang hal seperti ini, ya memang mereka hanya memandangnya ya sebatas ya ini hanya sekedar itu saja. Tapi kan ketika kita sudah mengupas lagi, ternyata kan banyak sekali hal-hal yang lain di situ ya. Fadilah ya. Iya, ada fadilah yang lain. Nah itu. Terus gini Beb, kata terakhir Beb. Untuk masyarakat apa kira-kira? Ya, oke, mungkin untuk kepada masyarakat dan Kabupaten Kebumen, marilah kita bersama-sama untuk bisa semua apa yang kita hadapi, apa yang kita tinggali, mukimi ini Kabupaten Kebumen, khususnya Kebumen ya. Kebumen. Marilah kita pikirkan Kebumen ini, khususnya SDM di Kabupaten Kebumen ini. Ayo kita bareng-bareng untuk senantiasa bersama-sama mensiarkan kebaikan. Karena kita itu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan untuk bisa berdakwah, mengajak sebuah kebaikan-kebaikan, minimal keluarga kita sendiri. Khususnya kita mengajak anak-anak cucu kita untuk mengenali majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu ini sangat penting. Majelis yang senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan, mengenalkan
hal yang haram, yang halal, dan sebagainya. Banyak-banyak hal yang disampaikan, dan juga marilah kita, Kebumen itu sangat berpotensi, banyak ulama-ulama, banyak pondok-pondok pesantren, sehingga bagaimana caranya Kebumen kita ini kita hiasi dengan hal-hal yang religius. Jangan sampai kita terbawa pada hal-hal era globalisasi semacam ini, sehingga anak-anak kita tidak mengenal ulama, tidak mengenal kiai, tidak mengenal habaib, tidak mengenal ustadz. Sehingga ayo bareng-bareng masyarakat Kebumen kita bersama-sama jaga diri kita, keluarga kita ajak untuk berangkat majelis, menambah ilmu, kemudian kita ramaikan masjid-masjid. Kemudian insya Allah Kebumen ini menjadi kotanya Sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillah. Ya, itulah ya. Ternyata yang kita tahu Mahage hanya sekedar kita sholawatan. Ternyata setelah kita bahas, ternyata sangat luas sekali, dan sampai di perantauan pun ada komunitasnya. Memang sangat luar biasa ini. Dan kebetulan ketua dari Mahage-nya, alhamdulillah, saya sendiri kebetulan. Habib Rizal juga ya. Iya. Alhamdulillah. Beliau masih muda tapi powernya sungguh sangat luar biasa dalam membangun masyarakat dan membangun bangsa ini. Ya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Selalu diberikan keberkahan. Amin. Semua kegiatannya lancar. Amin insyaallah. Terakhir di mana ini? Terakhir besok, kebetulan ini bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, kita jadwal full, 1 bulan full. 1 bulan? 1 bulan full, sehingga mohon doanya kepada masyarakat untuk kami untuk bisa istiqomah, Allah berikan kekuatan, kesehatan. Ini juga teman-teman banyak yang sakit. Sehingga bagaimana cara kita harus tetap jalan. Bahkan untuk bulan Rabiul Awal ini juga kita banyak merambah luar kota. Alhamdulillah Mahage ini sudah sampai keluar kota, diundang keluar kota, sehingga alhamdulillah membawa nama baik Kabupaten Kebumen, sehingga alhamdulillah Mahage bisa membawa nama baik kota Kebumen seperti itu. Sehingga mohon doanya bahwa kami diberikan kekuatan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan kami bisa menjadi tauladan, khususnya kami juga mentolak dari Rasulullah, sehingga kami juga insya Allah mudah-mudahan bisa mengambil contoh ataupun daripada tauladan beliau, dan juga bisa dicontoh para masyarakat dan juga khususnya para pemuda-pemuda kita di Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali ini. Saya baru tahu ini kebetulan ini ya. Kalau nggak ada Habib Rizal di sini, nggak ada konten ini untuk hari ini ya. Sangat luar biasa. Ya, demikian podcast kita dengan Habib Fatur Rizal Alatas ya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan bisa memberikan edukasi untuk kita semua. Amin. Dan bisa memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan apa itu Mahage. Dan ternyata ketika kita ulas, ternyata Mahage sangat luas sekali ya. Bahkan sudah yayasan ya. Yayasannya namanya? Yayasannya namanya Yayasan Majelis Mahage Nusantara. Yayasan Majelis Mahage Nusantara. Ya, terima kasih sahabat ngopi. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Monggo, Bik. Alhamdulillah, marilah kita terima kasih untuk teman-teman di Ngopi Podcast atau ngobrol penuh inspirasi. Mudah-mudahan studio ini semakin bermanfaat. Amin. Untuk masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya, dan juga teman-teman di siswa-siswi di SMK TKM Pertambangan, mudah-mudahan tambah kita dakwahkan lewat media semacam ini. Amin. Ini luar biasa. Kita harus ikuti era globalisasi dengan penuh kemanfaatan, dan juga marilah kita, channelnya apa namanya? Channelnya namanya SMK TKM Pertambangan. Segmen podcastnya namanya Ngobrol penuh inspirasi. Ya, baik. Marilah kita bareng-bareng supaya media ini, channel ini semakin berkembang. Untuk para pemirsa, untuk kita bersama-sama untuk subscribe, like, dan juga komen. Mudah-mudahan apa yang kita pencet tombol itu subscribe dan juga lain-lainnya mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa mensiarkan dakwah-dakwah dan juga hal yang bermanfaat khususnya di SMK Pertambangan ini terkait dengan teknologinya yang luar biasa dan juga prestasinya luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Bye bye.